ini adalah milik masyarakat Kalimantan Barat. Karena ini milik masyarakat Kalimantan Barat, maka kita mau gawai ini sama-sama dinikmati, sama-sama dijaga oleh masyarakat, dan kita sangat terbuka dengan kelompok manapun yang ingin berpartisipasi di acara gawai. Kegiatan Gawai Dayak ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian pada saat seminar Gawai Dayak juga akan menghadirkan 2 narasumber, yaitu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kebetulan tema seminar Pekan Gawai Dayak tahun ini adalah terkait dengan tanah dan hutan adat. Pada gawai ini juga kita sudah konfirmasi paling tidak ada 9 kelompok pengunjung dari Sarawak, kemudian dari Sabah, kemudian yang terakhir dari Kalimantan Timur. Jadi cukup banyak undangan-undangan yang akan hadir di perhelatan Pekan Gawai Dayak ini. Kalau soal lomba, kita ada lomba seni, kemudian ada lomba permainan rakyat, dan ada lomba olahraga tradisional. Kita ada lomba pencak silat, kemudian ada lomba pangkak gasing, kemudian ada lomba sumpit, kemudian ada juga lomba suara, lomba lagu daerah, kemudian ada lomba busana anak, ada lomba bujang dara, kemudian ada satu lomba juga yang biasa yang merupakan budaya Dayak, itu lomba menumbuk padi. Kira-kira itu dari beberapa lomba dan permainan tradisional yang akan kita tampilkan. Yang lainnya itu ada seni, yang lomba-lomba seni ya, melukis perisai, kemudian tato Dayak. Yang berbeda dari Pekan Gawai Dayak sebelumnya, tahun ini kita akan menyuguhkan salah satu warisan budaya tak benda Kalimantan Barat, yaitu seni musik tradisional Dayak Kanayat yang namanya Jonggan. Itu yang akan kita tampilkan di Gawai Dayak, sehingga harapannya di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, masyarakat juga tidak lupa untuk menikmati hiburan tradisional. Lalu tahun ini apa sih yang ingin dicapai atau apa yang ingin dipromosikan? Kalau beberapa tahun yang lalu kan ada perkenalan babi Dayak, Ansari atau Bayang Dayak dan lain-lain. Nah, kalau tahun ini bagaimana Pak? Kalau tahun ini kita tidak secara spesifik mempromosikan budaya Dayak yang lain, tapi ketika pembukaan gawai kita akan lebih mempromosikan penganan, makanan khas Dayak seperti tumpi, poe, ada bontok, ada dange, ada 4 jenis penganan tradisional yang kita siapkan untuk para tamu kehormatan kita, tamu undangan, sehingga harapannya ini menjadi bagian dari pengembangan para pelaku UKM ya. Karena
kita kan kebetulan ada stand kuliner khas Dayak di Arena Pekan Gawai Dayak, dan itu kita akan perkenalkan secara spesifik ke tamu dalam bentuk suguhan makanan-makanan tradisional. Lalu bagaimana dengan keterlibatan kaum muda nih Pak? Kayak anak-anak milenial, apakah mereka yang sudah hidup di era digital dan smartphone ini juga antusias untuk ikut ke Pekan Gawai Dayak ini? Ya, kalau sejauh yang kami ikuti, para orang-orang milenial sangat berantusias ya untuk mengikuti seluruh rangkaian Pekan Gawai Dayak ini. Ya mudah-mudahan saja, karena kita berharap anak-anak milenial ini juga belajar tentang kebudayaan warisan leluhurnya, kemudian termasuk belajar mempromosikan event-event budaya, sehingga harapannya anak-anak milenial ini menjadi anak-anak yang mau berpartisipasi aktif dalam pengembangan kemajuan kebudayaan Dayak di Kalimantan Barat. Ya. Kan kita tahu di Pontianak ini perangkat-perangkat atau barang-barang untuk gawai ini sulit untuk didapatkan. Nah, bagaimana mengatasi kesulitan itu, Pak? Ya, saya kira tidak juga sulit sih. Pengalaman kami ketika menyelenggarakan acara-acara ritual atau acara apa terkait dengan kebudayaan Dayak tidak sulit. Karena di Pontianak ini juga sebetulnya potensi itu ada. Salah satunya di Bukit Rel. Di Bukit Rel di Kelurahan Siantan Hilir ya, di Kecamatan Pontianak Utara. Nah, di situ ada satu lokasi itu orang cari bambu, cari daun dan seterusnya, dan yang keduanya juga di Sungai Ambawang yang terdekat. Jadi secara umum sebetulnya dari sisi perangkat tidak terlalu sulit lah, tidak terlalu sulit untuk didapatkan itu. Gawai itu kan identik dengan pesta syukur atas panen padi. Di Pontianak yang penduduk Dayaknya itu kan sudah urban, bukan lagi agraris. Yeah. Lalu itu konsepnya bagaimana Pak? Makanya dalam konsep Pekan Gawai Dayak itu konsepnya sebetulnya festival, bukan betul-betul gawai sebagaimana yang aslinya yang ada di kampung. Tentu kita akan membedakan antara yang asli dan yang promosi. Makanya di Pekan Gawai Dayak ini lebih kepada festival, mempromosikan budaya, bukan pelaku budaya seperti di kampung. Karena kalau di kampung kan gawai itu kan betul atau orang menyuguhkan makan minum, ritualnya dan seterusnya, dan berbeda lah dengan tadi Pontianak. Justru karena itu kemudian ya kita coba adopsi budaya-budaya yang ada di kampung itu dan kita promosikan kepada kaum urban, kepada masyarakat luas bahwa seperti ini loh budaya, kayak ada permainan-permainannya, kemudian ada penganannya, ada olahraga tradisional dan seterusnya lah. Dengan tidak meninggalkan rupa atau bentuk dari gawai yang aslinya. Makanya seperti di kampung ada prosesi upacara adat, ya kita juga gelar prosesi upacara adat. Kemudian di kampung itu ada penganan, makanan-makanan ringan, kita juga sediakan makanan ringan. Hanya yang membedakannya adalah karena kita ini kaum urban yang ada di kota, tentu kita menyesuaikan dengan situasi. Kan tidak mungkin kita menyuguhkan babi, karena toh yang berkunjung nanti di rumah Radang itu di Arena Pekan Gawai Dayak itu bukan hanya orang-orang Kristen gitu. Jadi kita menyesuaikanlah dengan situasi, sehingga makanya kemudian kita kaitkanlah dengan tema-tema gawai yang bagaimana menciptakan masyarakat Dayak itu masyarakat yang inklusif, yang terbuka, yang toleran gitu. Temanya kan merawat keberagaman untuk Kalimantan Barat bermartabat. Nah, tema ini sengaja kita pilih. Yang pertama karena orang Dayak ini juga adalah kelompok komunitas yang beragam. Yang kedua, di Kalimantan Barat juga
masyarakatnya beragam, bukan hanya Dayak dan seterusnya. Oleh karena itu gawai ini adalah milik masyarakat Kalimantan Barat. Karena ini milik masyarakat Kalimantan Barat, maka kita mau gawai ini sama-sama dinikmati, sama-sama dijaga oleh masyarakat, dan kita sangat terbuka ya, sangat terbuka dengan kelompok manapun yang ingin berpartisipasi di acara gawai.